Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Habibur Rahman dengan NIM 2321 10101050. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan keterkaitan mobilitas sosial dan pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional UU 60/20 Tahun 2003 Sisdiknas. Pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya di sekolah. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha yang disengaja dan tidak sengaja. Hal ini memungkinkan siswa untuk memperoleh keterampilan, kecerdasan, akhlak mulia, kekuatan spiritual, dan kepribadian yang penting untuk kesejahteraan dirinya serta kesejahteraan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Sejak awal, pendidikan Islam secara konstan memusatkan pendekatan filosofis pada tujuan utamanya, yaitu individu yang terdidik yang merupakan makhluk Tuhan yang potensi alamiah yang sangat penting. Hal ini terjadi sejak pendidikan Islam pertama kali diperkenalkan. Rasionalitas dalam Islam berfungsi sebagai fondasi. Hal ini mengarah pada kehidupan yang dipenuhi dengan kesenangan baik secara jasmani maupun rohani dan dikembangkan secara vertikal dan horizontal. Sebuah metode yang membantu individu dalam pengembangan karakter yang memiliki sejalan dengan ajaran Islam dengan tujuan untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Adalah apa yang kita dimaksud ketika kita berbicara pendidikan Islam. Ini adalah agama yang berakar ajaran Islam dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut. Selama prosedur ini, komponen fisik dan spiritual dipertimbangkan. Muhammad Atiyah Al-Abrosy mendefinisikan pendidikan Islam sebagai upaya untuk membekali individu dengan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sempurna dan menyenangkan, untuk menghargai tanah air mereka, untuk menunjukkan karakter yang patut dicontoh, untuk memiliki pemikiran yang terorganisir dan emosi yang halus, untuk menjadi terampil dalam pekerjaan mereka, dan untuk mengekspresikan diri mereka dengan lembut baik dalam bahasa lisan maupun tulisan. Yang selanjutnya yaitu pengertian mobilitas sosial. Istilah mobilitas sosial mengacu pada proses di mana seorang individu atau kelompok dalam suatu komunitas mengalami perubahan dan kedudukan sosial mereka. Baik perubahan itu terwujud sebagai pergeseran ke atas atau ke bawah. Mobilitas sosial vertikal, horizontal, antar generasi, dan
intragenerasi hanyalah beberapa dari sekian banyak cara yang berbeda yang dapat terjadi pada mobilitas sosial. Ada juga berbagai macam cara mobilitas sosial dapat terjadi berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Horton dan Hun mendeskripsikan mobilitas sosial sebagai proses perpindahan dari suatu kelas sosial dan kelas lainnya berdasarkan pengalaman pribadi mereka. Sebaliknya, Hatitono mendefinisikan mobilitas sosial sebagai proses di mana seorang individu atau sekelompok individu berpindah dari satu sastra ke sastra yang lain. Definisi ini berlaku untuk individu maupun kelompok. Istilah mobilitas sosial didefinisikan oleh Giddens sebagai proses di mana orang dan kelompok berpindah dari suatu posisi sosial ke posisi lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial vertikal. Perpindahan dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lain yang lebih tinggi atau lebih rendah, naik atau turun dalam masyarakat disebut sebagai mobilitas vertikal. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perpindahan orang. Pandangan Musyarifah yang menyatakan bahwa mobilitas vertikal adalah proses di mana posisi yang lebih rendah dinaikkan ke posisi yang lebih tinggi. Konsisten dengan sudut pandang ini, sejumlah elemen seperti kelas sosial, kekayaan, posisi, dan pengaruh bertanggung jawab dalam menentukan status seseorang. Faktor-faktor ini juga menentukan apakah seorang akan naik turun dalam hierarki sistem status masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mobilitas sosial horizontal. Mobilitas sosial horizontal adalah proses di mana orang atau objek sosial lainnya berpindah dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang memiliki status yang sama. Menurut definisi Suekanto, para pendukung teori ini biasanya hanya berfokus pada kontribusi yang diberikan oleh satu sistem dan peristiwa terhadap sistem lainnya. Akibatnya, mereka mengabaikan kemungkinan bahwa satu sistem atau peristiwa dapat bekerja dengan cara yang bertentangan dengan fungsi yang dijalankan sistem-sistem di dalam suatu sistem sosial. Baik Kurniawati maupun Lestari membedakan dua jenis mobilitas sosial yang berbeda memiliki dimensi horizontal. Faktor yang pertama yang paling penting adalah mobilitas antar generasi. Frasa mobilitas antar generasi digunakan untuk menggambarkan perubahan status yang dicapai seseorang yang berbeda dengan status orang tuanya. Secara umum, transisi ini disebut sebagai mobilitas antar generasi. Elemen pembeda dari mobilitas ini adalah pergeseran standar hidup yang terjadi dalam generasi. Baik pergeseran itu positif maupun negatif. Dalam konteks ini fokusnya bukan pada pertumbuhan keturunan itu sendiri, melainkan pada transmisi kedudukan sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Hal ini memungkinkan untuk menjelaskan hubungan yang kompleks dan mendalam yang ada antara pendidikan Islam dan mobilitas sosial. Sistem pemahaman spiritual masyarakat Muslim. Kebalikan dari mobilitas sosial adalah mobilitas sosial yang mengacu pada proses di mana individu atau organisasi dalam mengubah status mereka dalam kerangka sosial.
pendidikan Islam dapat memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan status sosial ekonomi masyarakat Muslim dengan mengembangkan fondasi moral yang kuat melalui studi tentang keyakinan Islam. Individu didorong untuk berkembang dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi dan masyarakat. Hal ini dicapai dengan memperoleh landasan moral yang kuat. Yang selanjutnya yaitu konsep dan teori mobilitas sosial. Yang pertama, konsep tentang mobilitas sosial. Menurut Kamus Besar Indonesia, konsep mobilitas mengacu pada kemampuan untuk berpindah tempat. Konsep bahwa mobilitas sosial mengacu pada pergerakan dan transformasi yang terjadi di antara anggota masyarakat, baik secara fisik maupun sosial, merupakan asal mula frasa mobilitas sosial yang diambil dari konsep tersebut. Dwi Narmoko dan Bagong Suyanto menggunakan definisi di mobilitas sosial yang diberikan oleh Horton dan Hun. Istilah ini menggambarkan perpindahan dari orang dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Seseorang yang anggota kelompok dapat mengalami mobilitas sosial, seringkali melibatkan pendapatan dapat menyebabkan naik atau turunnya kedudukan sosial. Mobilitas sosial dapat terjadi pada individu atau anggota kelompok. Yang selanjutnya yaitu ini. Pada bagian ini kita akan membahas gagasan tentang asal dan kelas tujuan serta sistem mobilitas sosial, kategori mobilitas sosial, dan konsep-konsep yang digunakan dalam analisis mobilitas sosial. Yang A, kelas origin dan kelas destination. Dalam kerangka teori mobilitas sosial dikenal adanya gagasan tentang asal kelas dan tujuan kelas. Asal kelas mengacu pada kelas ayah responden ketika responden tumbuh dewasa. Rasa asal kelas mengacu pada kelas sosial yang dimiliki ayah responden ketika responden berada pada usia dewasa. Untuk memenuhi persyaratan definisi ini, peneliti harus terlebih dahulu mengidentifikasi dan menentukan kelas sosial orang tua responden yang akan teliti. Yang selanjutnya yang B, tipe mobilitas sosial. Dalam bidang sosiologi, studi tentang mobilitas sosial dapat dibagi menjadi dua kategori yang berbeda. Mobilitas intragenerasi dan mobilitas antar generasi. Perpindahan dalam generasi yang sama. Mobilitas antar generasi adalah sebuah konsep yang dikaji oleh Brand dari sudut pandang berikut. Mobilitas antar generasi menyelidiki korelasi antara keadaan di mana individu saat ini ditinggal dan keadaan di mana mereka dilahirkan. Melalui jenis mobilitas inilah berhubungan status sosial dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang selanjutnya yaitu sistem mobilitas sosial. Menurut studi yang dilakukan dalam topik mobilitas sosial, ada perbedaan yang diakui antara sistem mobilitas tertutup dan terbuka yang ada di dalam masyarakat masing-masing. Banyak negara dalam masyarakat pra-industri memiliki sistem mobilitas sosial yang terbatas dan sistem ini terlihat di berbagai negara. Dalam kerangka sistem ini, status sosial seorang ditentukan dengan mempertimbangkan pekerjaan orang tua mereka, status sosial mereka, dan berbagai kriteria lainnya. Yang selanjutnya yaitu analisis mobilitas sosial. Melalui pemeriksaan mobilitas
absolut dan relatif dimungkinkan untuk melakukan analisis pergerakan yang terjadi antar generasi. Analisis mobilitas absolut dipahami secara sederhana sebagai pergerakan antara daerah asal dan daerah tujuan. Yang selanjutnya yaitu teori tentang mobilitas sosial. Berbagai hipotesis mengenai mobilitas sosial telah dibuat oleh para sosiolog dalam berbagai kesempatan. Pada bagian berikut ini kita akan membahas sudut pandang oleh Ralph Turner, Padirim, Sorokin, Hans Zetterberg, dan Martin Lipset. Yang A. Teori Martin Lipset dan Hans Zetterberg. Teori mobilitas yang diajukan oleh Lipset dan Zetterberg berpusat pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap mobilitas sosial serta berbagai dimensi. Yang selanjutnya yaitu teori Ralph Turner. Dari sudut pandang hipotesis ini terdapat hubungan antara sistem pendidikan Amerika Serikat dan Inggris dengan tingkat mobilitas vertikal yang ada di kedua negara tersebut. Asumsi yang diajukan Turner adalah bahwa pembangunan sekolah-sekolah negeri yang merupakan tanda dari struktur kelas terbuka menyatakan prospek pertumbuhan mobilitas sosial vertikal. Yang selanjutnya yaitu teori Padirim Sorokin. Dalam hal ini, peluang mobilitas Sorokin berpendapat bahwa tidak semua orang dalam masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpindah dari suatu posisi ke posisi lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena tidak sama individu memiliki kesempatan yang sama. Dalam konteks teori ini, istilah mobilitas sosial mengacu pada pergerakan oleh orang dalam batasan ruang sosial. Nah, yang selanjutnya yang C, konsekuensi dan dampak mobilitas sosial dalam pendidikan Islam. Yang pertama, konsekuensi mobilitas sosial. Ada berbagai hasil baik positif maupun negatif yang dapat dikaitkan dengan mobilitas sosial. Dan hasil ini bervariasi tergantung pada lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya tertentu. Berikut adalah daftar beberapa komplikasi paling umum yang muncul sebagai akibat dari mobilitas sosial. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Peningkatan mobilitas sosial dapat berdampak baik pada kualitas hidup individu atau kelompok. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara, termasuk kemungkinan ekonomi yang lebih besar, akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, dan pendapat yang lebih tinggi. Yang kedua, perubahan ekonomi dan pembangunan. Mobilitas sosial memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial dengan memungkinkan masyarakat memanfaatkan sumber daya manusia yang lebih produktif. Yang ketiga, inovasi dan kreatif. Mobilitas individu di antara posisi sosial yang berbeda dapat mendorong terciptanya ide-ide baru, pandangan, dan pengalaman yang beragam yang dapat berkontribusi pada kemajuan inovasi yang kreatif dalam masyarakat. Yang keempat, peningkatan kesetaraan. Kemampuan untuk naik kelas sosial berpotensi mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial yang akan dilakukan di masyarakat. Yang kelima, ketidaksetaraan baru. Ada kalanya mobilitas sosial memungkinkan munculnya kesenjangan baru,
Ada kemungkinan bahwa mobilitas sosial yang lebih tinggi akan menghasilkan perbedaan yang lebih nyata antara mereka. Yang keenam, ketegangan sosial. Perubahan dalam hierarki sosial dapat menyebabkan mobilitas sosial yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketegangan sosial. Yang terakhir, stres psikologis. Tekanan untuk mempertahankan status seseorang dapat menjadi konsekuensi dari meningkatnya mobilitas sosial, sementara mereka yang bermigrasi ke kelas sosial yang lebih rendah dapat mengalami stres sebagai akibat dan penurunan status mereka. Sekian dari saya jelaskan barusan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.